ketemu dan kenalan sama Bro Hengki itu kemarin ya, waktu podcast gitu. Dan sebenarnya waktu ngobrol-ngobrol, kita sebenarnya kalau misalnya ngobrol tahu lah yang mana yang praktisi sama yang mana yang cuma ngomong doang. Habis itu gue lihat dia punya IG dari KB ya, 1T setahun, sebulan. Sebulan. 1T sebulan. Iya. Trading volumenya. Jadi wah ini the real actual trader nih. Nah gara-gara itu gue juga sebenarnya bulan lalu tuh minta bantuan dia. Soalnya gue lihat di dunia sosmed ini banyak banget orang yang klaim mereka itu adalah jago, mereka itu hebat, ya kan? Tapi ternyata portnya boncos, atau nggak ada gitu. Sebenarnya kita tuh sebenarnya sama-sama tahu lah, dia tuh sebenarnya nggak punya gitu, portnya kecil gitu. Makanya gue bilang sama Bro Hengki, bro tolong dong, lu masukin duit berapa lah, lu mau 2M, 3M terserah gitu ya. Tapi bikin studi kasus supaya kita bisa pelajarin bersama, buka dashboard gitu, lu jelasin kenapa dia beli, kenapa dia jual gitu. Nah makanya hari ini 1 bulan setelah gue request itu, jadi kita udah ada 1 bulan closing gitu. Ya. Kira-kira kemarin jadi lu masukinnya berapa ya? Masukinnya 2 account ya, masing-masing 5 miliar. Oh 10M masukinnya guys. Gue mintanya masukin 3M, dia masukin 10M. Biar kerasa juga gitu. Oke. Terus cuannya berapa ya kemarin dia? Masukin 2 sekuritas, satu ke YB, satu ke Stockbit. Yang YB 5M jadi satu, dapat yang bulan Juli itu 1,7. Kalau yang Stockbit itu 2,8 kayaknya. 2, something lah, 2,5 kayak. Kurang lebih seperti itu. Trading volume 1T di KB. Tapi pakainya ya bisa Stockbit. Berarti KB-nya berapa nih? Kebiasaan berusaha ngitungin duit orang, bro. Dikorek terus. Tapi kenapa lo pakainya KB sama YB? Kenapa lo pakainya YB sama Stockbit? Pertama YB ada teman minta bantu Oke. gitu kan, dia bilang coba dong trading di sini gitu. Saya trading lah di YB. Terus kenapa di Stockbit? Karena di handphonenya enak kayak gitu. Iya. Saya Saya pakai handphone. kalau Stockbit di handphone kayak gitu, nyaman gitu karena kan sering keluar juga kan gitu. Kadang golfnya lewat handphone aja kayak gitu. Kalau fokusnya sih ya tetap di KB gitu. Cuman itu untuk ya sesuai request aja. Iya, siap. Nanti kita bakal bongkar lah ya isinya kayak gimana dan masuknya kayak gimana. Terus kalau misalnya lu bandingin sama return sebelumnya, ini kan berarti kan 1,7 tambah 2,8 ya? Iya 2,6 2,an lah gitu. lah gitu. Berarti Dua tengah 4M lah gitu kira-kira kan totalnya kan. Nah kan sebenarnya kalau misalnya lu ngomongin modal 10 cuan 4 itu kan bisa dibilang return yang sangat baik lah. Kan 40% bro dari modal sebenarnya kan. Nah apakah ini tuh sebuah return yang sama di bulan Juni, Mei, April, bulan-bulan sebelumnya? Bulan-bulan sebelumnya sih nggak trading ya gitu ya kan. Kenapa lo nggak trading bulan-bulan sebelumnya? Sebenarnya sebelumnya itu udah pingin pensiun kayak gitu. Karena udah dari awal trade ya udah life changing money, terus invest di suatu koin gitu ya kan gitu. Udah life changing money, dapat jackpot lagi gitu. Jadi sebenarnya pinginnya udah nggak mau trade gitu. Nah sampai kemarin ya Bro Leon request gitu, baru ya udah trade-in lagi deh gitu. Mumpung lagi ada rame juga kan. Jadi bisa manfaatin, ya kita kembali trade lagi gitu. Berarti lu sebenarnya lu terakhir trade itu kapan? Maksudnya sebelum yang bulan Juli ini? Sebelum bulan Juli ya, mungkin Maret kayaknya gitu. Maret lah kayak gitu. Semenjak jackpot Hyperliquid ya udah pingin slow living lah. Oh, jadi lu udah life changing money di saham, abis itu life changing money di kripto, udah tadi pensi, abis itu gue suruh kerja lagi. Ya dipaksa kerja gitu, tapi ya oke gitu ya. Ada good point-nya gitu untuk ya bisa orang-orang lihat kayak gitu. Iya. Oke, mungkin kalau gitu kita langsung mulai aja, langsung share screen aja kali ya. Oke, ini berarti akun yang di Stockbit ya ini. Betul. Ya. Coba lihat portonya dulu kali ya. Ini nih, ini barangnya nih. Oh, ini barang yang lu pegang sekarang? Bukan, ini yang udah di... Oh, history. Iya, udah di release-nya. Jadi ini bulan Agustus gitu ya kan. 800 juta di bulan Agustus. Okay. Berarti Iya. gue suruh lu kerja, tapi berarti gue yang kasih lu 5M kira-kira Betul, bro. betul. Thank you juga lah disuruh kerja gitu kan. Ini bulan Agustus gitu. Rata-rata saya trade-nya ya sahamnya itu koin, CDIA gitu kan. Kalau ini bulan Juli, 2,4 bukan 2,8 iya, gitu. Berarti 4M lah. 2417, iya kurang lebih lah ya, kayak gini. kira-kira. Tuh mainan koin barang saya tuh itu tuh doang gitu. CDIA koin, Mina, CDIA, DCII gitu kan. WSBK ya ini kecil lah, ini 400.000 iseng-iseng doang, MBKA, ada cut loss nggak ada gitu kan. Tapi
Tapi ya barangnya ya itu doang gitu. Oh, lu fokus banget ya. Oh, sorry, dia ke slide ke atas, iya. Barangnya ya itu doang gitu. Ini November. Iya, November kembali ke jauh. Nah, kita udah bisa Desember. ini Juli. Nih, Juli, Nah. mainnya ya barangnya itu doang gitu. Iya. Toba, waktu itu lagi rame. Terus Toba, brand juga ada cut. Oh, ini kok loncat lagi ke Juli. Juli benar. betul. Nah, brand juga ada cut loss gitu ya kan sebelum dia pengumuman MSCI. Cuman ya cut loss-nya kecil lah, 0,08% itu udah fee gitu kan. Iya. Nah, mainnya lagi DCII, Coin, CDI, Ini universe lu di Stockbit maupun di YB sama? Kurang lebih sama gitu. Kita sama. bisa lihatnya nih kalau misalnya di YB gitu ya kan. Ini kita selfie list. Kita lihat yang bulan Juli gitu ya kan. Nah, Coin. Ini ada cut loss juga gitu ya, wajar lah gitu. Ini Coin mainnya. Ini Mary ada dikit gitu. Piva, Bufa, Data, Block, tapi ya most of it sama gitu. Menarik. Kalau misalnya ini yang bulan Agustus berapa nih? Cuannya nih yang di YB nih. Masih sama ya gitu ya. Bulan Agustus sih 700 juga gitu. 1,6 lah kira-kira. Iya, kurang lebih kayak gitu. Iya. Oke, paling kita ngomongin yang bulan Juli, berarti ini kali ya. Kan kayaknya dari tadi yang gue lihat itu yang paling gede, misalnya kayak ini kan Coin sama Pak PP punya barang ya kayaknya ya. Iya, juga. Betul. Mungkin kita bahas satu persatu kali. Kita bahas CDIA dulu kali ya. Oke. Ya, itu thought prosesnya kenapa? Lalu lu sekarang masih pegang barang atau nggak sih? CDIA? Udah enggak. Udah lepas gitu ya kan. Iya. Nah itu kan lu nggak ngebit waktu IPO kan? Enggak, sama sekali enggak. Makanya menarik kan, maksudnya lu nggak ngebit waktu IPO yang kayak podcast kita lalu lah, lu kan bilang kayak gitu kan. Tapi bisa lu ngejarin di market. Nah lu belinya berapa tuh? Bisa kelihatan nggak sih kayak lu belinya waktu di average berapa gitu? Coba kita soalnya kan itu kan arah terus. Betul. Kita coba lihat yang di ini bulan Juli ya. Bulan Juli CDIA. Lu belinya sekali atau bertahap, berkali-kali gitu? Saya beli tiap hari, tapi nggak dapat. Gitu. Nggak dapat. Iya, nggak dapat gitu ya kan. Terus akhirnya yang dapatnya itu satu hari. Satu hari. Lumayan. Satu hari lu borong gede itu. Iya, lumayan tinggi saya dapatnya gitu ya kan. Tapi ya namanya kita mau barang ya nggak ada masalah lah kayak gitu ya kan. Kita dapatnya lumayan tinggi, kayaknya 1.500-an gitu. Harga sekarang, harga hari ini. Harga kemarin sih 1.500-an. Iya, 1.500-an mana sih dia? Ini misalnya nih. Keborong. Ini dijualnya. Jual 1.890. Borongnya nggak kelihatan sih. Tapi ya kurang lebih saya ingatnya ya di 1.000 ke atas. Kan kelihatan dari ini nih. Kelihatan dari return-nya. Sorry. Yang tadi. Coba lu balik ke ini deh. Lu balik ke CDIA. Oke, CDIA. Mana dia? CDIA. Di atas tadi kayaknya. CDIA. Nah. Ini. Iya. Ya kan 20% kan? Iya. Ya kira-kira gitulah 1.400-an, 1.500 gitu. Iya. Itu kan berarti arah hari keberapa tuh udah dibuntut banget ya. Iya. Nah, gitu. Apa yang bikin keputusan lu bahwa lu tuh masih percaya buat beli di 1.400-an, 1.500? Namanya percaya sih, I love to say gitu ya, believe in what people believe in gitu ya kan. Jadi selagi momentumnya ada, beatnya ada ya oke. Beatnya saat itu tebel gitu, waktu itu masih tebel banget gitu. Nah, soalnya kan sekarang kan harganya kan mirip kan, coba deh buka deh. Sekarang harganya 1.560. 1.560 gitu. 1.560. Nah, apa yang beda dengan 1.500 yang kemarin sama 1.500 yang hari ini gitu? Supaya teman-teman bisa ngerti aja prosesnya. Bedanya apa? Bedanya adalah banjirnya gitu. Waktu itu barangnya belum banjir gitu, masih kering, barangnya masih most of it di orang-orang itu aja gitu. Tapi sekarang kan siapa yang nggak punya CDIA gitu kan? Semua orang udah bisa punya CDIA. Nah, itu yang membedakan timing riding the wave-nya udah selesai kayak gitu. Nah, apa yang bikin lo decide buat jual di 1.900? Soalnya kan 1.900 berarti dari 1.400 itu kan arah sekali 2 kali gitu kan? Iya. Kenapa ya? Karena volumenya udah gede. Karena kalau misalnya kita main IPO, orang yang bisa jualan segitu banyak itu orang yang punya barang. Siapa yang punya barang gitu? Apakah saya punya barang ya saya aja nggak bid IPO gitu ya kan? Kalau orang yang bid IPO ya ada barangnya ya kita bisa hitung barangnya berapa. Nah tapi ya biasanya yang keluar segitu banyak itu bukan sembarangan orang. Jadi itu yang bikin saya, udah waktunya udah lampu kuning lah gitu. Udah nggak lampu hijau, udah nggak jalan tol lagi.
Gitu. Oh, lu lihat bahwa ada orang yang distribusinya gede lah, yang Betul, seharusnya betul. ini bukan retail juga. So Betul, kalau misalnya betul. retail harusnya cuma dapat 0, sekian persen gitu. 0,8 gitu. 0,6-an, Oh iya, 0,6-an. segitulah gitu Iya, ya iya. kan. Dan abis itu yang lu lihat saya tuh lu inget gak ya? Kayak orang jual tuh per berapa lot gitu. Yang bikin lu ngelihat bahwa ini tuh oh pasti bukan retail biasa. Volumenya gitu. Karena waktu itu yang pas di 1900-an itu sudah masuk FCA. Oke. Nah, ketika dia masuk FCA itu biasanya kan cuma berapa ratus ribu, ini ada berapa juta gitu. Pas berapa juta saya dapat gitu ya kan. Hitung-hitungan saya seharusnya masih oke. Tapi FCA jam berikutnya kok ada jutaan lagi gitu. Nah, kok ada jutaan lagi? Nah, biasanya bidnya tebel, ada jutaan, ada puluhan juta, waktu itu 30 jutaan. Terus IEP dan volumenya itu jutaan terus. Biasanya orang tuh rolling dalam artian dia ngebid gede, tapi ngelimit order. Dia nggak FAK, jadi biarkan orang FAK tuh dapat sambil dia jualan pelan-pelan. Tapi ininya bidnya dicabut terus, pindah ke belakang, rolling. Jadi dia nggak akan terima barang, tapi dia jualan barang. Nah, itu yang bikin saya, wah tesis saya seharusnya oke dan risk reward-nya udah nggak masuk, udah buang aja kayak gitu. Iya. Ya turns out ya lumayan peak lah kayak gitu. Iya, benar. Dan kan kalau misalnya kayak gini, lu kan saat itu udah ada duit di akun kan. Misalnya berapa tuh? Misalnya lu taruh 10M atau apa gitu lah. Jadi kenapa lu nggak sekalian ngebid aja gitu? Maksudnya waktu IPO ya. Kan sekalian aja ya dapatnya receh emang. Tapi kan lumayan. Dapatnya kan dari 190 daripada lu di 1.500 dapatnya gitu. Sebenarnya ada beberapa alasan. Satu, saya nggak suka nunggu gitu ya kan. Saya nggak suka uncertainty, rasanya itu nggak enak gitu. Walaupun ya free money gitu ya kan. Free money, rally-nya luar biasa. Cuman kan kita T+2 terus deg-degan gitu ya kan. Kalau misalnya kita main IPO, T+2 tuh buat dia kedek-dekan. ya maksudnya lama jadi gitu ya. Ya lama gitu lah. Bagi saya sih lama gitu. Cuman ya ada pelajaran-pelajaran. Setelah dari CDA dan Coin ini saya belajar sih gitu. Saya belajar, oh ternyata oke juga seperti gitu. Jangan pandang rendah 0,6, 0,8% kayak gitu. Oh, maksudnya kalau misalnya lu bakal redo lagi, lu mungkin ke depannya Mungkin kan gitu. bakal ngebit. Mungkin ngebit gitu. Nah, kita belajar sesuai itulah ya. Tapi yang kedua alasan paling utamanya adalah saya nggak standby cash kayak gitu lah. Karena saya kan berupa barang ya hyperliquid itu sendiri gitu. Saya harus jual hype-nya, saya nggak mau dong gitu. Ya udah, makanya saya nggak ngebit pada kondisi seperti itu. Oh, lu punya alternatif lain yang inilah yang lu masih lagi percaya juga. Betul, gitu betul. Ya. Oke. Terus berarti sekarang lu udah bersih dari CDA. Apakah lu mempertimbangkan fundamentalnya waktu lu nge-trade kayak gitu? Enggak ya? Enggak. Saya kurang mempertimbangkan fundamental karena namanya trading kita riding the wave aja gitu ya kan. Ombaknya lagi kemana gitu ya kan, hype-nya lagi kemana gitu. Cuman kalau ada beberapa trade kita emang mempertimbangkan fundamentalnya juga. Oke. Nah terus ada ini nggak sih, kan saham Pak PP kan belakangan ini baru menang lah bisa dibilang, akhirnya bisa masuk MSCI gitu kan. Congrats Pak PP. Orang yang berjuangnya luar biasa tuh, berjuang sekian lama dijegal sama setiap orang, ada yang gede-gede gitu, akhirnya bisa masuk. Nah itu ada kaitannya nggak sih sama cara lu trade di CDA, maupun apakah itu memberikan lu pertimbangan, oh gue masuk nggak ya di yang lain nih, di brand lah, di cuan lah, di PTRO gitu? Masuk. Oh lu masuk? Masuk. Saya tapi mainnya di CP gitu ya kan. Itu wah kenyang banget sih gitu Pak PP gitu. Karena sebelum pengumuman MSCI saya sudah spekulasi gitu ya kan. Karena kenyang banget Pak PP atau kenyang banget lu di saham Pak PP? Yang mana? Ya, gua nebeng lah. Nebeng. Dapat kecipratan makanan lah gitu. Karena menurut saya capital market itu semua logik gitu. Sebelumnya nggak boleh masuk FTSE, nggak boleh masuk MSCI karena free float segala macam. Tiba-tiba dia umumin boleh masuk gitu. Kayak kita nggak mungkin kita ngecek suatu makanan review enak atau nggak enak kalau kita nggak mau makan kayak gitu. Begitu juga dengan MSCI kayak gini. Jadi saya spek aja gitu ya kan. Saya speknya brand, cuan sama petro kayak gitu. 3 saya spek, saya tembak aja semua gede-gede kan. Berarti waktu announcement itu udah keluar? Before announcement. Justru kita before announcement dong. Dia gap up kan, gap up saya jual semua gitu. Jual, turun. Tapi lo tahu dari mana kalau kayak gitu bahwa itu tuh bakal masuk? Soalnya kan announcement-nya kan ada satu hari itu kan ada announcement tuh, MSCI bilang, oh si yang ini masuk gitu kan. Lalu berarti sebelum itu? Sebelum itu. Soalnya ada pergerakan di harga yang kelihatan tuh kayak gitu. Betul, ada yang ngejagain terus barangnya gitu. Ada yang ngejagain terus saya mikir gitu. Kalau yang sebelumnya kenapa ARB? Karena kan dijanjiin masuk MSCI, tapi nggak jadi. Jadi semua orang kecewa. Tapi ini kan kita nggak ada ngomong janji. Dia bilang, oh kamu mungkin boleh masuk.
Jadi kalaupun misalnya ya shit things happen, ya paling kan turun dikit gitu. Ya udah tinggal risk cut gitu. reward-nya. Betul. Tapi kalau misalnya saya bilang kalau jadi ini loncatnya jauh gitu, dan benar dia loncatnya jauh, oh saya buang habis kayak gitu loh. Di hari pertama langsung. Hari- Bukan di 1 jam pertama kan, soal lompat dulu baru turun dikit. 1 menit pertama. Ya, 1 menit pertama. 1 detik pertama, IEP-nya saya langsung buang gitu ya Oh. kan. Langsung saya buang habis, saya habisin. Wah langsung gap down gitu. Wah main terus, trading terus gitu. Gitu. Menarik. Oke, kita sekarang ke saham berikutnya. Yang berarti apakah bisa dibilang, lu ingat gak sih kayak ranking yang top 3 yang paling untung di bulan Juli itu apa? Apakah kira-kira CDA Coin kali ya? 2 itu ya paling gede? Koin. Oh, Coin yang nomor Koin 1. justru saya number 1 gitu. Oh, gue ya. number Nah, 1. Oke. Dia agak underdog ya, tapi performance-nya itu seharusnya kalau dihitung lebih dari Oke, CDA. ini koin ini menarik bro. Gue kepengen lu nanggapin. Jadi kemarin tuh kalau nggak salah minggu lalu ya. Minggu lalu tuh ada beberapa media lah ya yang ketakutan. Soalnya masyarakatnya koin itu 45%. Kalau misalnya kita lihat di ini Jumat. Hari Iya, Jumat ya, betul. hari Jumat minggu lalu. Iya. Nah 45%. Jadi banyak orang yang fear abis itu jual. Ini si apa namanya bandarnya udah distribusi nih ke masyarakat Iya. ya kan. Soalnya IPO 15%, masyarakat 45%. Apa tanggapan lu? Sebenarnya kita cross check ke data gitu ya. Jadi semua yang capital market, kita mau ngomong apapun terserah gitu ya kan. Tapi kita harus cross check ke market. Yang pertama, dia IPO itu 15%, itu kurang lebih 22 juta. 22 juta lot gitu. Kalau dia udah distribusi ke market, artinya 22 juta kali 3, karena 45% ya kan. 66 juta lot. Nah, silakan kalian cek sendiri ke analisa transaksi, ke Broksum, apakah ada barang segitu banyak 66 juta lot beredar di masyarakat. Lu boleh lihat kasih unjuk kasih bro. Oke. Coba kita lihat deh. Nah, ini nih, bid offernya aja cuman ribuan kayak gitu loh. 4.000, 5.000. Nah, dari mana 66 juta lot itu tidak mencerminkan. Berbeda kalau misalnya kayak gini, kayak Goto, wah itu mungkin gitu. Karena udah rame 6 juta, 3 juta, 6 juta, 3 juta gitu. Itu memungkinkan. Tapi untuk koin ini, tesis yang udah distribusi ke market itu nggak masuk akal. Iya. Dan kalau kita cek volumenya, nggak ada satu hari single itu volumenya 60 sekian juta gitu ya kan. Puluhan juta lah gitu. Itu nggak ada. Itu satu. Terus yang kedua adalah mengenai IPO. Kalau misalnya kita masuk market sebelum IPO, itu namanya disebut semua gitu. Jadi dari 100% komposisi pemegang sahamnya, ini aja loh, dijabarin detail. Baru nanti post IPO akan berubah menjadi 15% ke masyarakat. Nah, jadinya kan di-dilute semua. Ketika di-dilute semua, ketika udah post IPO, yang kecil-kecil, yang nggak ada menjabat, bukan pengendali, yang investor yang ya udah kecil lah gitu ya kan, 0, sekian persen, semuanya dilempar ke masyarakatnya itu. Ya. Jadi definisi masyarakat adalah dia tidak menjabat dan sahamnya itu di bawah 5%. Betul, Gitu ya. gitu. Jadi otomatis orang-orang yang sebenarnya udah ada di koin sebelum IPO itu dikonsider sebagai masyarakat gitu kan. Iya, Gara-gara setelah post IPO. Iya, setelah IPO mereka dikonvert menjadi masyarakat gitu kan. Betul. Bukan berarti si KI-nya ini udah jualan ke masyarakat sebesar 30% gitu ya. Iya, belum. Iya, Sama sekali belum jualan hitungannya. Masih mainnya barang-barang yang di masyarakat doang. Makanya kering barangnya. Gitu. Lu bisa kelihatan nggak sih kayak KI itu absorb berapa banyak dalam waktu setelah IPO-nya si koin atau Oh, bisa gitu kan. Kita lihat KI, kita langsung biasanya tarik dari awal tahun gitu ya. Nah, KI-nya malah net buy gitu. Mana KI? KI-nya kemarin bolongnya lumayan tinggi tuh. Dia borong 63.000. Dia ada TikTok sih gitu ya kan. Iya. Cuman yang dia borong gede itu pas Jumat kemarin. Jumat kemarin ketika orang fear gitu kan, orang nge-fear habis gitu. Nah, dia malah ngeborong KI-nya tuh. Dia borong single solo borong gitu ya kan. Ke 8 coba deh. Oke, sorry. Dia nih ya 283.000 lot. 8 sorry. Tanggal 11. Karena newsnya hari Jumat, Senin dia borong tuh 260.000 lot. KI, MG, CP. Gitu. Ada lu di sini. Berarti ini masih recording kan? Iya, masih. Oke. Iya. Iya. Jadi kita tapi ya itulah capital market ya. Kita membutuhkan orang-orang yang sebenarnya agak miris kalau orang nggak ngerti gitu. Cuman kalau yang nggak ngerti retail itu wajar gitu. Toh namanya masih belajar. Saya juga dulu nggak ngerti gitu. Tapi kalau yang nggak ngerti dan ngomong itu adalah orang yang influencer yang followersnya ratusan ribu, nah itu banyak yang ngomong gitu, wah ini udah distribusi, followersnya ratusan ribu, buset gitu, ngomong distribusi enak banget gitu loh.
Nah, tapi nggak ada cross check dengan data, itu yang sangat disayangkan di Indo. Tapi orang-orang kayak gitu yang beri kita makan. Gitu. Kita berterima kasih sama Iya, orang kayak kita gitu. berterima kasih gitu. Siapa bro yang ngomong bro? Oh. Enggak. Bercanda. Ditambah dibenci gue. Iya, enggak. Terus oke, kita ngomongin thought prosesnya lu beli koin. Koin kan salah satu barang yang lu ambilnya banyak gitu kan. Lu average-nya di berapa ya koinnya? Wah, waktu lu beli? Saya main dari 600-an. Gitu. Oh, 600-an saya main. kok bisa dapat barang? Kan FCA. Oh. FCA semua orang panik kan gitu kan. Nah, makanya saya sebutnya itu koin underdog gitu. FCA semua orang panik. Bisa dicek lah nanti transaksinya kalau kalian lihat CP-nya tuh net buy gede gitu ya kan. TikTok terus Coba lihat kali di sini kayak di yang di Stockbit kali ya. Jadi bisa kelihatan kan lo beli berapa, jual berapa. Oh, kalau di Stockbit ya. Stockbit saya mulai belinya itu nah agak bawah dia ya. Ini brand koin nih saya. Oh, ini saya bahkan udah dapat barang dari 700-an gitu. Okay. Cuman saya buang lagi, tapi bukan buang, saya buangnya di XL, tapi yang di CP saya pegang lumayan banyak kayak gitu ya kan. Jadi, saya concentrate aja lah gitu ya kan. Nah, tapi dari FCA saya sudah dapat 730 dari harga 730 gitu ya kan. Nah, dapat lagi. Ini saya buang sampai Agustus nih. Lanjut terus koin terus gitu ya kan. Jadi sebenarnya yang kenyang banget tuh di CP, cuman ya di XL ya juga ada. Iya. Karena yang dapat pertama banyak itu di CP-nya. Iya. Oh, yang CP yang akun satu laginya ya. Iya. Nah, terus kalau misalnya koin lu masih pegang sekarang atau? Sekarang saya malah cenderung lagi buyback koin. Lagi buyback. Ini gitu. boleh ngomong nggak sih? Nggak tahu. Ya, not financial advice. Not financial advice. Gitu. Iya. Mungkin nanti gue sengaja delay rilisnya ya plus 1-2 hari gitu kan. Iya. Jadi waktu teman-teman nonton bisa aja dia udah jual semuanya ya. Betul. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Iya. Ya. Apalagi dia nih H+2 itu lama. Jadi bisa aja ngomong hari masih ada, nanti udah lepas semua. Tapi tesis lu bahwa sekarang udah naik jauh. Sekarang harga berapa sih? Sekarang harga tadi 1.600 juga. 1.600 gitu kan. Nah, apa yang bikin lu memutuskan bahwa lu masih nge-hold ini barang gitu? Sedangkan CDIA lu 1.500-an itu udah buang semua. Kalau berdasarkan pertimbangan saya, CDIA itu barangnya udah banjir ke masyarakat. Makanya CDIA itu cenderung susah naik. Berbeda dengan koin yang IPO-nya 22 juta lot gitu ya kan. Tapi barang di masyarakat tadi kita kasih lihat bidnya itu cuma hanya 5.000, 4.000 gitu ya kan. Artinya apa? Artinya barangnya itu ya nggak banjir gitu. Siapa yang tertarik koin gitu kan? Orang tertariknya CDIA. Gitu. Nah, kalau misalnya lu lihat kayak gitu ya, kepentingannya KI ya, itu kayak gimana? Apakah si KI ini tuh bakal suatu saat dump ke retail? Jadi dia ya bakal langsung pasang bid gede, langsung ARB berjilid, dan lu akhirnya ada risiko stuck juga gitu, nggak bisa keluar. Atau apa gameplaynya KI kalau kayak gitu? Menurut saya dia bukan nggak mungkin ya, semua itu mungkin gitu. Tapi kecil kemungkinan untuk dia dump ke retail gitu. Karena kalau dia mau dump ke retail itu harus lagi hype gitu, lagi happening banget gitu. Artinya lagi ready. Dia kocok-kocok sambil ngedump terus gitu. Tapi justru sekarang itu dia nggak melakukan hal itu. Dia kasih kita main semua gitu ya kan. Rally kita main semua. Itu yang pas di 600-an, 700-an saya makan CP itu, kok saya dapat semua gitu. Tapi musuh saya lihat itu retail semua. Saya hitung kan. Saya makan semua itu barang retail. Jadi barangnya jadi di saya semua rata-rata gitu. Tandanya market maker-nya lepas gitu. Nah, dia kasih kita main. Nah, dia malah kerjanya di atas. Kalau misalnya dia mau buang semua, udah dari awal buang. Sekarang bidnya 5.000, mana bisa distribusi gitu. Bisa distribusi tapi kecil gitu. Berbeda dengan yang sebelumnya itu bidnya ada 10.000, ada ratusan ribu gitu. Itu bisa distribusi. Sembunyinya di situ, jadi nggak kelihatan gitu. Iya, kalau mau distribusi di situ ya mau distribusi ya pas masa itu gitu, bukan masa sekarang gitu. Nggak mungkin kita jualan cilok pas lagi subuh-subuh orang belum bangun, itu nggak masuk akal kayak gitu. Nah, jadi menurut saya gameplaynya ini mungkin agak panjang. Mau kemana? Ya best case-nya ya jual ke indeks MSCI, FTSE atau ke fund-fund seperti kayak gitu. Iya. Ya berarti teman-teman PR-nya tinggal cari tahu aja harganya berapa sebelum masuk. Iya. Walaupun harganya itu juga berubah-berubah soal tergantung dari free float ya. Betul. Kalau misalnya sekarang free float-nya itu sekian, tiba-tiba mereka free float-nya itu gedein, ya harga MSCI pun juga bisa berubah-berubah targetnya gitu. Oke, kita bahas ke studi kasus selanjutnya. Mungkin yang tadi gue lihat menarik, DCI kali ya? DCI ya, iya sih. DCI juga, nah salah satu koin
salah satu nih ya kenapa masuknya dikit gitu ya, karena ya nggak liquid gitu loh ya kan, kita tahu sendiri nggak liquid, jualnya pun harus pelan-pelan. Mirip-mirip kayak DSSA, tapi DSSA yang versi Iya. lebih keringnya lagi kali. Iya, cuma DSSA ya kan ada kepentingan jadinya liquid kayak gitu. Iya. Kalau DCI enggak sama sekali. Oh, DCI lebih nggak liquid Lebih daripada nggak DSSA. liquid lagi, lihat aja oke. chartnya gitu kan. Chartnya entah nih kayak gitu loh Iya, gitu. iya, Bukan iya. saya yang narik ya gitu ya, saya ngikut doang gitu. Nah, kenapa? Karena thought prosesnya adalah pas waktu itu ada yang kumpulin gitu. Ada yang kumpulin barang kering gitu kan. Yang kumpulin tuh brokernya YP gitu. YP, CC, yang which is kita tahu itu adalah broker-broker ya pemiliknya kayak gitu. Dan barangnya kering, ya udah. Dan sekarang kan lagi hype konglomerasi gitu kan, DCI data center juga, dan waktu itu saya tesisnya adalah dia mau right issue. Mau right issue seharusnya gitu, atau stock split. Karena di awal tahun ada news, dia bilang kita 6 bulan ke depan mau stock split bukan right issue gitu. Nah, jadi ya udah waktunya mendekati 6 bulan, saya spekulasi gitu ya kan. Saya tunggu stock splitnya gitu. Ternyata nggak stock split, tapi ditarik aja kayak gitu. Mungkin stock splitnya udah dekat, tapi ya kita tunggu gameplaynya. Cuman ya saya udah jual juga kayak gitu. Iya, menarik. Kalau misalnya lu lihat kayak gini ya, kan dari tadi tuh misalnya CDA, DSSA, habis itu misalnya PANI, ini kan sebuah satu grup konglomerasi saham-saham yang jadi primadona orang-orang tuh dalam waktu beberapa tahun ke belakang gitu kan, 1-2 tahun ke belakang. Apakah ini tuh akan garansi berlanjut seperti itu terus? Misalnya nih, artinya kayak ya banking kan turun terus nih, ya kan, ya kecuali kemarin. Nah, makanya pertanyaan adalah kayak apakah akan berlanjut yang lu lihat, atau bisa nggak sih berubah lagi gitu, balik lagi ke fundamental banking segala macam? Bisa berubah gitu, karena sebelum ini kalau nggak salah tahun 2023 itu harus fundamental play gitu. Jadi saham-saham yang fundamental yang bagus yang naik kenceng. Malah konglomerasi segala macam nggak begitu perform gitu. Dan kalau misalnya dari sisi fundamental gitu ya kan, saya ada ngobrol sama salah satu capital terbesar lah gitu ya kan, dari Shalendra gitu, Pak Jos gitu. Beliau bilang gitu, sekarang ya kita mau nggak mau riding the wave-nya gitu. Tapi kalau misalnya ada fundamental yang oke, yang bisa lebih make sense dan perform, mereka akan jumping lebih seperti gitu. Karena untuk yang konglomerasi seperti itu ya namanya riding the hype ya kan. Dan sekarang lagi thin ice gitu, bisa pecah kapanpun. Tapi trigger pecahnya apa ya nggak ada yang tahu gitu. Tapi ya sudah tidak aman lah gitu, risk and reward-nya nggak aman. Jadi mereka akan cenderung main ke fundamental play. Jadi dananya akan switching lagi. Kapan? Ya nggak ada yang tahu gitu. Lu kalau misalnya ngeliat kayak gitu, berarti apakah itu akan affect cara lu trade? Misalnya nih, lu kan sekarang trade-nya watchlist-nya lu juga saham-saham konglomerasi gitu kan. Apakah one day seorang Hengki nih bakal trade-nya BBRI gitu, BBYB gitu misalnya? Kayaknya sih enggak ya. Kayaknya enggak, kecuali invest ya gitu ya. Karena kalau misalnya kayak sebenarnya beberapa bulan yang lalu saya tuh sempat notice banget gitu. Saya sempat banyak ngomong juga, banking itu emang jelek, aslinya buang. Tapi ada 2 saham yang primadona banget untuk LQ45, yaitu Astra dan Telkom. Aslinya beli terus. Cuman ya nggak cocok dengan risk appetite-ku, masih ada saham konglomerasi, jadi saya fokus ke saham konglomerasi. Tapi kalau misalnya, let's say, nggak ada saham konglomerasi, saya akan main ya saham-saham seperti gitu. Tapi bukan untuk trade. Udah beli tembak gede gitu kan, itu kan kamu tembak 50, 100M, nggak masalah gitu, nggak goyah gitu kan. Tembakannya udah diamin aja gitu. Riding the swing aja, seperti itu. Iya. Oke, sekarang kita ngomongin yang lain deh. Misalnya Mary gitu ya. Lu tadi gue liat ada Mary juga. Itu Dikit. ya, Mary lu masukin dikit lah. nggak bisa gede ya? Nggak bisa gede gitu. Mary itu suatu saham yang, Mary itu funny gitu. Kenapa? Ya kan. Kalau kalian cek itu underwriter-nya udah keluar semua. Di hari pertama dan kedua. Jadi market maker-nya udah berhasil lepas semua. Yang take over itu community gitu. Dalam retail gitu. MG-nya yang take over. Kamu lihat MG-nya hajar terus naik. Oh, berarti MG-nya nyangkut? Enggak nyangkut, ya kan dia berusaha keluarin barang dia kayak gitu. Nah, kalau tapi kan dia beli di atas dong. Kalau itu yang beli di atas siapa? Dia juga. Gitu. Nggak, tapi dia average banyaknya di bawah. Gitu. Dia kan. Nah, underwriter-nya ini lewat Lotus Andalan YJ, dia udah kalau hitungan barangku dia udah keluar habis di hari kedua. Hari pertama dia udah keluar sebagian. Hari kedua dan tambah pooling IPO bersih ya barangnya. Jadi semua diambil sama komunitas. Nah, mereka kan 3 hari awal ini udah punya banyak barang.
ditarik aja sama dia sambil jualan-jualan terus-terusan. Jadi saya melihat underwriter-nya udah jual gitu, saya udah nggak main gitu. Saya nggak expect juga bisa ditarik sama MG sampai seluar biasa itu. Gitu. Iya. Tapi ya saya nggak menikmati partinya. Iya. Coba deh, boleh lihat nggak? Kayak lu berarti exit-nya di hari keberapa tuh? Wah, cepat saya gitu kan. Hari pertama, kedua gitu ya, lupa saya gitu. Bisa saya udah trading udah lupa gitu, lupakan gitu. Mana Mary. Nah, gini kan kecil masuknya tuh. Kecil, 13.000 lot ya masih rugi fee gitu. Kecil banget gitu. Nggak untung gitu karena hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu underwriter-nya ngedam gitu. Iya. Nah, cuman ya sudah saya fokusnya ke koin dan CTA juga. Termasuk yang di CP saya nggak gitu main Mary gitu. Oke. Gue tahu lagi siapa yang ngebeli di hari pertama. Ada yang beli 300.000 lot segala macam. Jadi ya, kalau menurut saya Mary ya sekarang jadi PVP gitu sampai market maker-nya koleksi dan itu takes time gitu. Mungkin, apakah bakal ada kebutuhan si market maker-nya koleksi? Kalau saya jadi dia saya nggak mau. Iya. Gitu. Buat apa untungnya? Enggak ya sudah selesai gitu. Selesai. Selesai gitu. Tinggal ada yang pegang barang banyak nggak tahan udah ngedam aja kayak gitu. Kan langsung harganya turun banget. Tapi MG yang menariknya itu sudah exit, itu hebat banget itu MG-nya. MG-nya narik ke atas terus dia bisa jual ke retail lagi. Jual bersih dia. Oh, dia udah bersih. Gitu. Hebat banget. Makanya kamu kalau lihat chartnya itu mainnya luar biasa ngeri gitu ya kan. Nah, MG-nya udah bersih itu hebat banget. Terus yang kemudian temennya dia juga siapa nih MG-nya? Yang penting bukan saya lah gitu kan. Tapi terus YJ-nya juga udah bersih. Jadi yang partinya udah selesai, tinggal kita kelihatan siapa yang telanjang gitu. Iya. Sekarang PVP lah basically PVP, gitu. Oke, next apa ya? Cuan kali ya yang lu masuk juga tadi. Cuan ya, saya ada di sini nggak ya? Cuan saya di sini cut loss gitu. Nah, kenapa tuh? Cut loss cepet deal ya kayaknya 100 juta mana dia ya? 100 juta. Coba ya kita set. Nah, tuh paling tinggi itu. Saya tabrak 10.000 lot, saya cut gitu. Kenapa? Apa alasan lu beli, tesisnya apa? Lalu apa alasan lu jual? Alasanku jual ya. Aku beli waktu itu lagi rame sahamnya Pak PP semua gitu. Yang sempat brand ARA. Yang dia pengumuman, wah dikasih pintu boleh nih masuk MSCI gitu. Nah saya trading di sana. Ya ada yang gebuk gede, ya sudah cut loss kayak gitu. Iya. Nah sekarang harganya berapa sih cuan? Sekarang ya naik lagi sih kayaknya. Oh enggak naik di atas saya. Saya buy 1.700, sell 1.600. Itu segituan. Sekarang 1620-an. Tapi kan segituan. Saya buang 10.000 lot gitu ya kan kurang lebih ya berapa itu? Berapa M lah gitu ya kan. Iya. Nah, 3 M kayaknya deh. Tapi kan saya bisa switching ke tempat yang lain gitu. Iya. Jadi ya the power of switching itu penting kayak gitu. Iya. Ya, ini berarti tanggal 22 sebelum si announcement-nya MSCI segala macam juga sih itu sih. Iya. Lu kalau misalnya beli kayak gini ya, lu itu punya standar nggak sih kayak gue mau TP-nya di harga sekian, SL yang berapa gitu? Enggak sih. Enggak. Gitu. Enggak. Jadi basic-nya balik lagi ke respon market gitu. Kalau marketnya masih kuat, ya ngapain kita TP cepat-cepat gitu ya kan gitu. Iya. Kalau marketnya udah nggak kuat ya mau nggak mau kadang kita langsung buang gitu ya kan. Tapi kadang kita nggak bisa langsung buang karena ya namanya manusia gitu ya kan. Wah kayaknya nih masih kuat gitu. Tapi ternyata tesis kita salah gitu. Tapi kalau yang harus make sure adalah ketika kita yakin tesis kita salah kita langsung harus keluar gitu. Tapi kalau masih setengah-setengah ya mungkin masih boleh lah. Gitu. Iya. Terus berarti kalau misalnya alasan lu cabut adalah ya ada orang yang buang gede, betul. Ya lu cabut juga aja. Betul. Jadi lu ngikutin ini banget ya, money flow banget ya. Betul. Karena menurut saya ya kalau di Indo, apalagi saham konglomerasi ya fundamental ya pasti nggak masuk sama sekali gitu. Jadi tinggal siapa yang nge-hype, siapa yang ngehajar, siapa yang ngebuang itu menjadi kunci utama. Berarti lu bisa ya keputusan lu jual beli ya berdasarkan order book kalau kayak gitu. Dan lu ngelihat apa ini bener atau enggak gitu orang. Betul. Bid offer lah. Bid gitu. offer. Iya, kan. Bid offer. Kalau order book ya bahasanya lebih tepatnya itu bid offer. Bid offer. Gitu. Iya. Dan lu juga harus ngecek apakah ini orang beneran atau enggak gitu. Betul. Bid offernya bisa nipu-nipu iya. atau enggak. Jadi kalau sebenarnya bid offer itu bisa ketahuan juga untuk cari yang fundamentalnya play-nya jauh gitu. Misal gitu kan kayak BRPT. Nah, makanya saya lagi berusaha melengkapin ilmu fundamental karena fundamental saya tuh benar-benar ya nggak begitu ada lah gitu ya kan. Tapi ya I would like to improve this part gitu ya kan.
saya transaksi, saya ngerasa saya ngerti gitu ya kan. Transaksi, psikologi, dan segala macam saya ngerti kecuali fundamental play. BRPT misalnya. BRPT saya dari 900-an udah masuk gitu ya kan untuk nge-swing gitu. Nah, saya masuk di 900-an. Saya kurang lebih naik 60-an% saya udah buang. Itu cepat banget naiknya gitu. 60% saya buang, jatuh dikit. Wah, saya ngerasa, wah I'm a king, I'm so pro gitu. Ternyata rally lagi gitu. Wah, I'm a bitch jadi. Cuman ternyata setelah saya pelajari lebih dalam gitu ya kan. Oh, ternyata ada reasonnya. CDIA-nya kan IPO. CDIA size-nya seperti BRPT gitu. Jadi nggak make sense BRPT sebagai parent-nya itu sama size-nya dengan CDIA. Nah, ini fundamental yang seperti gini tuh menurut saya sekarang lagi berusaha pelajarin gitu untuk mengerti. Jadi nge-hold-nya juga lebih oke. Makanya saya sering ngomong, kalau ya saya looping belajar banyak hal. Tapi kalau saya nge-hold itu bisa jauh lebih kaya. Seperti gitu. Makanya orang yang transaction volume 1T masih terus pengen belajar. Luar biasa itu. Oke, ada sama apa lagi bro yang kira-kira menarik buat jadiin studi kasus? Tadi nggak usah lo ada SSIA juga nggak sih? Oh, SSIA, iya. SSIA saya trading sih gitu. Ya, SSIA, cuma saya udah buang Udah ya. buang. Gitu, Ini udah maksudnya di buang. cuannya berapa tuh kisarannya? Lu itu salah satu yang lu fokusin atau enggak? Oh iya, berapa ya? Berapa ratus lah dapat Oh, lah gitu ya kan, iya, berapa iya. ratus gitu. Itu SSIA juga ini sama. Berarti thought prosesnya lu ngelihat dari ada yang akumulasi gede betul, gitu. lagi akumulasi, lagi hype, lagi kan. Nah, itu gimana? Kan SSI kan heboh banget dari segi medianya juga. Hmm. Indonesia di mana-mana lah. Oh, Jarum beli, siapa beli gitu-gitu kan. Gimana cara lu ngebedain ini news yang baik dan berarti masih oke buat lu beli dan ini nih tipu-tipu signal buat mereka tuh pengen dump ke retail gitu. Oke, pertama kita lihat dari kalau misalnya wah Jarum beli atau enggak, atau sekarang kan lagi hype diakuisisi sama diakuisisi. Nah, biasanya kita cek akuisisi itu biasa harus ada keterbukaan informasi kayak gitu. Kalau nggak ada keterbukaan informasi, biasanya ya hoax kayak gitulah gitu. Karena untuk pesan media yang kayak di podcast sebelumnya kan ya sangat bisa kayak gitu loh ya kan. Nah, jadinya mereka itu harus lapor di IDEX itu semua tersediakan gitu. Kalau nggak kita cek transaksinya. Misalnya sahamnya nggak liquid, tiba-tiba ada transaksi nego di harga bawah itu majority gitu. Nah, itu kan artinya siapa nih yang beli majority? Kita bisa nerka-nerka kayak gitu. Nah, itu masih good to spec kayak gitu. Dan kalau misalnya konteks kayak gini, keterbukaan informasinya, oh benar ada Henan Putirai beli, Henan Putirai Asset Management, ada dari Jarum namanya Dwi bla 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 gitu ya kan. Nah, dia beli kayak gitu. Dan biasanya kalau first time dia naik gitu ya kan, wah dia beli, orang masih takut gitu kan. Karena udah naik tinggi. Nah, itu biasanya saya main di sana gitu. Tapi yang udah keluar kedua, keluar ketiga gitu ya kan, retailnya udah kebanyakan gitu. Biasanya saya udah nggak mau main gitu. Iya. Makanya saya kalau bisa lihat ya saya keluarnya ya lumayan di ujung juga kayak gitu. Biasanya indikator utamanya ya baca-baca forum Stockbit, baca-baca forum Mirai gitu kan. Oh, itu supaya lu tahu cara retail berpikir gimana. Betul gitu. Nah, kalau orang ngomong wah ini. Nah, koin yang salah satu yang saya dapat di Senin itu karena ya seperti itu saya baca Stockbit gitu. Wah, ini kacau udah distribusi selesai. Langsung kasih target price 500. Wah, saya senang ini, saya senang kayak gitu. Padahal kita cross check data gitu. Kita bukan mau lawan market doang gitu, tapi kita lawan market cross check data. Ini benar nggak sih ini orang? Oh, ini orang salah gitu. Kita manfaatin kesalahannya dia untuk profitnya kita. Oh, gitu. langsung turun malah dibeli sama Iya, gitu. Di ARB dibeli ditarik sampai kuning. Wah, ditarik lagi gitu. Wah, semua orang baru beli besoknya. Jadi jual gitu, baru collect lagi kayak gitu. Iya. Kayak reverse psychology-nya the mass market lah. Betul. Gitu. Kayak sekarang juga sebenarnya market tuh agak ngeri-ngeri sebenarnya. Karena semua orang lagi happy gitu kan. Semua orang cuan, tapi belum peak menurut saya. Kalau peaknya itu biasanya teman-teman yang saya nggak gitu kenal, tiba-tiba DM. Heng, boleh beli apa nih gitu. Oh, itu udah peak gitu. Kalau dulu peak cycle-nya tuh cewek saya gitu kan. Wih, dia cuan terus. Gue mau ikut dia boleh nggak? Wah, ini peak gitu ya kan. Padahal orangnya nggak gitu pintar itu misalnya. Betul gitu loh. Iya, jadinya everybody cuan. Iya. Jadi kalau misalnya orang lagi party gitu kan, saya nggak party sih gitu, cuman saya analogi aja gitu kan. Party, tipsi, dipanggil pulang kan nggak mau gitu kan. Pasti ya mau minum lagi lebih banyak gitu. Nah, ini sekarang lagi happening gitu. Karena kita tahu kita driven by saham konglomerasi, saham-saham yang fundamental play-nya nggak gitu oke gitu. Dan ketika asing masuk ke fundamental, orang-orang akan lari ke fundamental dan rotasi duitnya. Tapi selagi sekarang masih ada kepentingan MSCI, FTSE, seharusnya
masih aman gitu. Iya, Cuman iya, kalau misalnya itu udah selesai, apalagi udah QE, quantitative easing dari US, mungkin saya akan keluar dari market. Kayak gitu. Menarik. Nah, sebenarnya lu ngikutin Pani nggak sih? Pani saya nge-trading. Gitu. Oh, nge-trading? Iya. Oke. Sebenarnya ada salah satu hal yang menarik ya. Kayak kemarin, kapan ya kira-kira? Mungkin kira-kira 2-3 minggu yang lalu, RF tuh ada beli jumbo lot di pasar nego sekitar 160-an miliar gitu. Nah, tapi menariknya abis itu dia lepas gitu. Nah, kalau misalnya lu ngeliat kayak gitu, signalnya itu apa? Kayak apakah itu berarti misalnya kan ada dua posisi ya. Satu posisi adalah RF-nya beli. Abis beli kok bisa dijual-jualin gitu. Nah, apakah berarti ini dia beli cuman buat kasih signal, kasih tahu orang ini bagus, retail yang masuk bisa dia dump ke sana, atau ini tuh ada gameplay lainnya gitu? Kebetulan Pani akhir-akhir ini saya ikutin ya gitu ya kan. RF-nya itu ngedam tapi bukan dump ke retail gitu. Jadi ada institusi atau big player-nya yang ngeresap kayak gitu. Jadi seharusnya it's a good sign gitu. Kecuali dia nego, dia dump ke retail kayak gitu. Nah, itu biasanya bad sign gitu. Tapi dalam konteks ini Pani ya a good sign kayak gitu. Iya. Good sign-nya gara-gara apa maksudnya? Gara-gara jualnya itu bukan ke retail maksudnya. Betul. Lu ngebeda ini kayak gimana? Soalnya kan dia jualnya kan kecil, nggak langsung. Dia jualnya kecil-kecil, pecah-pecahin gitu kan. Pertama, karena kebetulan saya ikutin Pani, saya ada nge-trade juga di sana gitu. Yang makanin itu, yang ngebit-bit itu bukan retail, itu satu. Terus kemudian kalau gaya yang makan retail, misalnya retail XC atau retail XL, biasanya belinya 10 lot, 100 lot, 5 lot, pecah, jamnya berantakan, ya itu biasa retail. Tapi ini enggak, ini gede ditimpuk. Tandanya saya ngerasa crossing ke big player lain. Iya, seperti gitu. Iya, ini apakah ini ya ada ya kita berusaha membaca apa yang dilakukan sama mereka karena ada ketentuan juga dari segi free float kan. Nah, bisa aja buat naikin free float. Nah, Betul. takutnya kalau misalnya ini buat yang investor maksudnya ya. Ya kan gue harus selalu di posisi yang takut sama Pani. Soalnya narsum gue kalau misalnya invest pada pro Pani gitu. Jadi gue harus ingetin ya kan. Takutnya kayak gini nih. Takutnya itu adalah mereka naikin free float-nya sehingga sebenarnya target buat masukin MSCI sama FTSE jadi turun. Yang dulunya itu butuhnya misalnya 20.000 atau 25.000, sekarang gara-gara udah ini jadinya lebih kecil pun udah masuk gitu misalnya. Nah, apakah itu menjadi pertimbangan lu waktu trading atau you don't care ya, lu ngeliat ini masih aman buat trading short term ya lu trade aja gitu? Untuk short term, iya, aku nggak peduli gitu. Tapi menurut saya yang tesis itu seharusnya masuk akal kayak gitu. Karena dia ngedump untuk free float, satu. Terus kemudian kan dia mau reissue kan, gitu kan. Dia mau reissue seharusnya gitu. Seharusnya, dan kalau dia emang beneran mau MSCI, dia nggak tebus. Gitu. Jadi partisipasi masyarakatnya itu jadi banyak gitu. Free float-nya jadi naik. Tapi kalau dia tembus lagi ya semua bareng di dia lagi gitu. Dia akan jauh lagi dan lebih susah lagi untuk masuk MSCI. PR-nya lebih banyak lah gitu. Kecuali kalau misalnya bisa ini kan, jadi semua masyarakat make sure mereka partisipasi juga. Jadi dia partisipasi, masyarakat partisipasi, jadi equal gitu maksudnya. Betul. Nggak naik, nggak turun gitu. Betul. Kalau dulu kan emang kalian nggak mau sini, gue makan semua kayak gitu kan. Bener. Kalau sekarang ya kalau bisa kita berpartisipasi bareng. Ya arahnya sih seharusnya dia udah mendekati ke MSCI FTSE ya gitu ya. Iya, Karena dari RF-nya, dari right issue-nya gitu ya kan, mungkin plan-nya akan lebih ke sana. Iya. Oke. Mungkin gue pengen bahas ini kali ya, kayak sebenarnya cara lu trading itu berarti ada bisa dibilang apa ya? Dua ya berarti ya, swing sama yang trade-nya harian gitu maksudnya. Satunya mungkin yang satunya itu yang trade harian, satu lagi itu yang lebih long term gitu maksudnya. Iya. Satu yang trade harian itu ya sebenarnya mau dibilang scalping saya nggak juga gitu. Karena kalau barang bagus saya kumpulin gitu. Kalau dulu duit kecil mau nggak mau saya harus scalping gitu. Karena kalau misalnya dulu 1M gitu ya kan, kita harus pindah-pindah biar gulungnya itu kenceng gitu kan. Semakin volumenya gede, itu gulungnya gede. Nah, tapi kalau sekarang duitnya gede, ya kita harus pecah. Salah satunya yang saya lumayan doyan itu sebenarnya Moonstock gitu sebutannya. Moonstock apa itu Moonstock? Moonstock kita baca kurang lebih kepentingannya lah gitu ya kan. Mungkin, ini kita hitungin barang average-nya gitu. Jadi misalnya sahamnya, ini lagi dikumpulin sama market maker-nya, belum ada yang ngomongin gitu ya kan. Nah, biasanya saya doyan saham-saham seperti kayak gitu. Gitu. Jadi investing tapi versi lebih cepat gitu. Biasanya kalau misalnya itu berarti biasanya yang lu lihat tetap bukan fundamentalnya. Tetap mereka ini lagi ngumpulin gede, tapi kelihatannya gameplaynya bukan cepat itu maksudnya, atau kayak gimana? Gameplaynya tetap cepat gitu ya kan.
Fundamentalnya saya nggak gitu perhatikan, tapi saya perhatikan narasinya gitu ya kan. Nggak tahu deh boleh sebut emitennya. Boleh, sebut aja. Misalnya contoh ya udah rally juga ya, jadi not financial advice lagi. Kalau kalian beli sih agak gila artinya gitu kan. Karena saya barangnya dibawa. Contoh waktu itu ada 3 saham, yaitu Buka, MTEK, sama SCMA. Itu 3 kalau kalian perhatikan gitu kan. Bukalapak gitu, Bukalapak. Nah, Bukalapak itu LG-nya kumpulin terus-terusan. Bukalapak sebagai entitinya itu buyback terus-terusan. Itu Bukalapak. LG RF-nya beli juga. SCMA, YP-nya itu beli terus-terusan sebagai entitinya juga. YP, LG, RF3. Nah, sama MTEK itu kan grupnya juga gitu. Nah, saya sebenarnya kurang suka MTEK. Saya ngebetnya ya ke SCMA sama ke Bukalapak. Saya invest lah, Moonstock saya itu Bukalapak sama SCMA. Tapi MTEK-nya ngacir paling kencang gitu. Karena MTEK-nya saya hitungnya itu sebenarnya banyak yang nyangkut lah, seperti gitu. Nah, jadinya tesis saya benar sebenarnya. Tesis saya benar. Cuman ya ridingnya ya dapatnya ya di Bukalapak sama SCMA. Jadi itu kapan tuh Bukalapak sama SCMA? SCMA sih baru naik. Barusan ini gitu. Bukan juga baru naik. Barusan ini. Mereka satu grup gitu ya kan. Nah, terus waktu itu yang saya pikirkan apa gitu loh. Kenapa dia kumpulin segitu banyak? Satu, mungkin mau Piala Dunia. Kan mereka streamernya gitu kan, biasa officialnya video gitu ya kan. Nah, terus ada rumor videonya juga mau IPO gitu kan. Jadi terus ada rumor lagi Super Bank gitu ya kan mau IPO. Jadi saya berpikir kenapa mereka kumpulin? Saya nggak tahu. Tapi best guess-nya saya adalah seharusnya mereka IPO dalam tahun ini atau tahun depan gitu ya. Which is ya sudah dekat gitu. Karena analisis transaksinya match, narasinya match, jadi ya saya biasa invest ke Moonstock seperti kayak gitu. Oke. Kalau misalnya Moonstock tuh berarti targetnya itu bagger gitu atau multi-bag atau kayak gimana? Naik 50%? Seharusnya 50% tuh merem. Oh gitu. 50% tuh merem gitu. Tapi ya biasa bagger nggak bagger ya kita tergantung lihat hype-nya ya. Kalau kayak sekarang Bukalapak, SCMA sama MTEK, apakah MTEK saya nggak punya ya, tapi 2 ini apakah saya udah jual? Belum gitu. Kenapa belum jual? Karena belum banyak yang ngomongin kayak gitu. Tunggu banyak yang ngomongin, wah ini video-video. Nah, ini kalau ketika udah banyak ngomongin dia kan ngocok-ngocok di sana gitu. Sideways, kocokannya kasar, biasa saya buang ke sana kayak gitu. Oke. Terus menurut lu ya, kayak kan banyak teman-teman yang nonton itu yang mungkin part-time trader atau enggak mereka punya mereka full-time profesional bekerja atau enggak mereka pengusaha gitulah. Menurut lu ya, apakah orang-orang yang seperti ini mereka bisa mengikuti cara main lu dan minimal misal lu masukin 10M modalnya lu dapat cuan 4M. Buat mayoritas orang termasuk gue itu kan lumayan gila, in a sense 40% dalam sebulan gitu kan sangat-sangat besar gitu. Nah, apakah ini realistis buat orang-orang yang pengusaha profesional itu tuh mereka bisa ngikutin ya? Oke lah, nggak 40% deh, 10% deh sebulan gitu. Oke. Kalau untuk profesional yang ada kerjaan lain, saya sih lebih nyarankan ke Moonstock-nya. Moonstock-nya gitu. Mungkin dia nggak 1 bulan ini, wah 10%, bulan depan 10%, enggak. Gitu. Tapi kalau dia sekali rally itu biasa langsung tutup semuanya. Seperti berarti maksud lu kalau misalnya Moonstock tuh berarti nunggu momentum gitu ya? Iya, kita nunggu agendanya dia kapan mau digas sama dia. Kayak berarti bisa dibilang dia diem bulan ini, diem bulan depan lagi kalau misalnya ada lompat. Iya, tapi biasanya saya nggak. Nah, biasanya kan dia kumpulin. Ketika dia kumpulin, saya nggak langsung ikut kumpulin. Saya selalu kalau di tempat tinggal saya ada nge-record gitu kan. Saya selalu nge-record bid offer-nya dia. Gitu. Oh, nyatetin? Bukan nyatetin, saya recording gitu ya kan. Recording, tiap hari saya recording bid offer-nya. Wah, kalau dia lagi kumpulin bid offer-nya gini. Tiba-tiba bid offer-nya akan berubah gitu. Wah, ini sepertinya mau main. Nah, biasanya saya baru agresif makannya di sana. Jadi nunggunya sebenarnya nggak gitu lama gitu. Bukalapak saya nunggunya nggak gitu lama. Kurang lebih nunggunya 1,5 bulan, 2 bulan kayak gitulah gitu ya. Dekat-dekat pas yang ya trade ini gitu ya kan. Bukalapak, SCMA saya kumpulin seperti gitu. Berarti kalau misalnya yang profesional fokusnya itu lebih ke Moonstock-nya. Betul. Nyari yang ini. Kalau misalnya Moonstock tadi, kalau misalnya profesional itu mendingan fokusnya di Moonstock. Kalau misalnya trading, menurut lu orang tuh harus minimal luangin waktu berapa lama per hari gitu? Atau seminggu lah mereka harus ngasih waktu berapa lama? Kalau untuk trading ya sebenarnya enak beauty of trading ya kita atur waktu kita sendiri sih gitu ya. Cocokin aja gitu kita. Cuman PR-nya biasanya itu after market close biasanya.
After market cost kita biasa nyari gitu ya kan. Apa sih yang bagus, apa yang enggak. Nah, setelah itu tinggal eksekusi. Eksekusinya gimana? Ya biasanya ada jam-jam yang lagi ramenya doang. Kalau jam-jamnya lagi nggak rame ya biasa nggak trade gitu. Iya. Nah, lu kan juga punya komunitas kan, namanya apa? Remora. Remora ya, nah Remora. Itu lu udah jalin dari kapan? 3 tahun. 3 tahun ya. ya? Nah, lu kan berarti udah ketemu banyak orang, lu udah ngobrol sama banyak orang, dan di situ lu juga pasti ngelihat gitu, apa member-member yang akhirnya itu jadi sukses, dan mana yang gagal gitu. Mereka turun cut. Biasanya perbedaannya itu apa? Orang yang salah dan akhirnya nggak berhasil di market, itu karakteristiknya kayak gimana? Karakteristik pertama mungkin suka blaming gitu ya, pointing fingers lah gitu ya kan, dalam artian wah saya rugi karena ini, karena itu gitu. Terus kemudian yang kedua adalah dia tidak disiplin dengan apa yang tesis utamanya dia. Misal tesisnya, misalnya saya tesis brand Petro, waktu itu brand cuan seharusnya masuk nih MSCI gitu ya kan. Saya udah resiko gitu. Wah, kalau misalnya nggak masuk, gimana pun saya akan buang gitu ya kan. Mau ARB saya buang gitu, saya harus telan gitu ya kan. Nah, biasanya orang nggak masuk, kayaknya nanti masuknya juga nanti kok pasti naik lagi gitu. Nah, itu biasanya yang nggak berhasil gitu. Karena suatu saham itu naik kenceng, pasti ada turun kencengnya juga gitu. Apakah ada suatu saham yang turun itu nggak akan naik lagi? Ada, banyak gitu ya. Kita lihat Bumi gitu, dulu berapa ribu gitu kan. Yang invest di sana udah habis semua gitu. Naik kenceng, LQ45, rungkat, gocap, baru bangkit lagi tapi di harga 100-an. Nah, ketika kita ngapain, kita ngebet satu kesalahan tapi kita hilang semua kayak gitu. Mending kita nge-cut tapi kita masih ada peluru untuk ngelawan ulang. Jadi menurut saya sih disiplin, pointing finger sama mental ya gitu ya. Mentalnya nggak mau kalah gitu ya kan. Which is di capital market kalah itu suatu hal yang bukan tabu gitu loh gitu ya kan. Ya faking imperfection yang menurut saya itu yang bermasalah gitu. Ada nggak sih kayak orang-orang yang dulunya itu misalnya mereka apa ya? Oke, mungkin gini, background apa yang lu lihat yang kebanyakan itu malah jadi sukses di saham? Militan ya. Gitu. Militan? Iya. Dan rata-rata perantau. Oh, merantau mereka, rata-rata perantau dari kayak daerah. Saya ada satu teman dia merantau dari Sumatera juga gitu ya kan. Dia jualan burger dagang keliling gitu. Jualan burger dagang, drop out SMA karena dia ngerasa, wah, gue nggak bisa nih sekolah, gue harus cari duit. Dia jualan burger gitu. Dan dia sekarang tradingnya itu luar biasa kayak gitu. Luar biasa tradingnya, dia juga bagi dia dapat miliaran per bulan juga udah mudah. Gitu. Tapi dari 5.000 dapat untung 5.000, 4.000 segala macam, sekarang sampai miliaran per bulan itu sangat memungkinkan bagi dia. Gitu. Apa menurut lu ya? Apa perbedaan mental perantau dan orang yang udah lahir di kota besar? Perantau ya, mungkin kita nggak ada safety net kali ya gitu ya. Ya, this is the only choice that we have gitu ya kan. Kalau gagal ya gue mati gitu. Jadi mau nggak mau gue all out, segala macam cara 24 jam. Kalau bisa nggak tidur, kepala nggak kelingan, maka hajar aja kayak gitu. Jadi benar-benar kalau misalnya nggak ada apa-apa ya tidur di jalan. Lu kalau misalnya kayak gitu tuh, maksudnya lu tahu dari mana? Maksudnya kalau misalnya di komunitas itu lu ngobrol sama mereka, lu tahu background mereka atau kayak apa? Biasanya sih saya ngobrol sih gitu ya kan. Saya ngobrol. Most of people adalah mereka, saya biasa nanya trade-nya gitu. Jadi komunitas saya sebenarnya kecil gitu ya. Saya waktu itu ya orang-orang yang benar-benar mau aja gitu ya kan. Biasanya benar-benar mau, saya bilang, kalau kamu mau ya kamu harus terbuka sama saya gitu. Biar saya bisa bantu, saya tahu masuknya lewat mana. Ketika itu biasa saya nanya, trade lu gimana gitu. Trade lu gimana? Lu buka gitu, jangan ngomong doang, lu buka gitu. Dia buka baru komentar. Biasa lu kayak dokter gitu dong lu. Dokter Hengki. Dokter Hengki, dokter buat di capital market. Pada pasiennya mana. Ya kan kita harus identify sakitnya apa kayak gitu loh ya kan. Wah, kita tahu sakitnya apa nih. Kita lihat kebanyakan orang waktu lu lihat sakitnya apa? Sakitnya adalah kalau saya sebutnya APC. Apa tuh? Asal profit close. Merah di hold gitu banyak gitu kan. Dia kalau profit dikit dia close gitu. Close gitu. TP. Gila, gue bilang, kenapa lu TP gitu kan? Ya gue udah profit kok. Kalau lu alasannya kayak gitu ya nggak bisa dijustifikasi gitu. Lu harus solid reason. Misal, wah udah ada yang nimpuk, udah jelek, udah fake beat, udah gini-gini, ya lu boleh ngejual gitu. Tapi kalau lu alasannya karena udah hijau ya nggak bisa kayak gitu. Nggak selamat lu kayak gitu. Rata-rata kayak gitu kan. Gue bilang, lu nggak boleh asal profit close ya. Sekarang lu kalau mau, kita ngobrol lagi ketika lu udah berubah kayak gitu. Jadi
biasanya ya step kedua orang udah nggak banyak ngobrol lagi gitu. Karena menyangkal diri sendiri itu susah kan gitu kan. Lu asal profit loss, lu harus ubah gitu. Kalau enggak, ya lu nggak usah trade. Gue bilang, lu save your time gitu. Lu nggak usah trade, nggak akan berhasil. Gue bilang kayak gitu. Ya sudah. Jadinya harus berubah dulu. Ya harusnya berubah kayak gitu. Jadi ya makanya saya ngobrol biasanya. Iya. Kalau misalnya gue ngelihat kayak gitu, ini bro, bahasa gue adalah kebanyakan orang itu nggak punya stop loss. Jadi kalau misalnya stop loss mereka biarin aja, nunggu saya balik lagi. Tapi mereka punya stop profit gitu. Iya, betul. Tapi mereka lupa, mereka itu loss opportunity loh. Itu yang biasa nggak orang ngomongin, itu loss opportunity. Karena kayak misalnya saya cuan gitu ya kan, saya cut loss 100 betul gitu. Tapi kan saya bisa flipping yang cari yang lain kayak gitu. Tapi kalau saya nunggu pasrah nggak balik, mana bisa saya dapat duit gitu ya. Bulan ini mah nggak dapat duit kayak gitu. Jadi ya kurang lebih seperti gitu. Terus kalau misalnya orang lain biasanya dari perantau, kalau misalnya udah jalan di market kayak lu gitu jadinya, udah pensi juga gitu. Ya semoga semua orang bisa mencapai tujuannya lah. Cuman gue aja nih yang bikin orang stop pensi. Udah mau slow living. Iya, tapi ya good point kan. Good point. Kita kan show lah seperti gini. Gitu kan. Karena banyak yang trading sih kasih lihat presentasenya gitu kan. Wah nih, saya 50% gitu, tapi masuknya 1% equity gitu ya kan. Ya iyalah 1% equity kamu meram lah gitu ya kan, tapi kan nggak ada efeknya. Kan supaya ini bro, supaya misalnya masuk ke 100 saham, R30-nya yang multi-bagger, screenshot-nya multi-bagger. Terus bilang, gua investor multi-bagger. Fun fact banyak. Iya, gue tahu. Banyak. Fun fact banyak. Ada yang jago ada gitu ya kan, tapi kecil banget gitu. Lebih banyaknya 90% enggak gitu. Dimusuhin deh. Tahu lagi. Iya. Makanya gue appreciate banget bahwa soalnya again kan gue pertama kali kenal dia kan bulan lalu kan, dan gue langsung nanya, bro boleh nggak? Soalnya orang yang mau open porto kayak gini, yang mau kasih unjuk, itu tuh sedikit sekali lah gitu, supaya bisa jelasin thought process segala macam, dan gue harapkan ini bisa jadi edukasi yang baik juga buat teman-teman. Tapi kalau misalnya kayak gini, lu ngapain sih? Maksudnya lu ngebuka komunitas kayak gitu, emang lu passion aja atau kayak gimana? Satu, mungkin karena saya suka ngobrol juga sama orang gitu. Karena kalau misalnya nggak ngobrol, ilmu saya sebenarnya stuck gitu doang gitu. Terlingkar sama apa yang gue punya doang gitu. Tapi ilmu-ilmu yang bisa saya kembangin semua ini saya ngobrol sama orang gitu. Saya bilang, ini kayaknya ini kayak gini. Nanti pasti ada yang counter gitu. Nah yang counter ini biasanya saya suka orangnya gitu. Enggak kok, gue nggak setuju karena ini. Tesis lu nggak valid. Nah itu kan kita improve gitu. Jadi ekosistemnya muter kayak gitu. Dia ada ilmu dia share, saya share gitu ya kan. Jadi ya bisa saling berkembang. Terus kalau ya di-appreciate juga kali ya gitu ya kan. Di-appreciate sama komunitas itu, dan komunitas itu sangat penting. Kalau di luar negeri itu komunitas itu kita ketika organize biasanya full apa yang kita tahu bisa komprehensif kayak gitu. Tapi kalau di Indonesia sayang sekali komunitasnya itu banyak di-abuse gitu. Di-abuse dalam artian ya didam lah, dijadiin exit lah gitu. Jadi ya seperti gitu. Terus kalau misalnya lu udah cuan gede kayak gini ya, lu self rewardnya itu kayak gimana? Kayak lu beli apa gitu? Lu beli barang apa? Kalau self reward ya nggak ada sih. Mobil apa? Oke, kalau mobil, kalau saya sih dulu ngedambakan, ngecita-cita lah gitu ya kan. Sampai saya mati, saya hitung udah HRV udah my best lah. Oh, gitu, HRV Dream Car. Dream Car, HRV. Saya realistis gitu kan. Saya sangat realistis gitu. Ini waktu kapan nih? Sebelum trading. Pas kerja gitu kan, kita gaji berapa, kita hitung kan expense kita tuh. Gila, ini gue umur 40-50 gue bisa punya HRV, gue bisa kuliah anak gue sampai pendidikan paling bagus di luar negeri, udah itu cita-citanya saya gitu. Cuman ya syukur dikasih lebih-lebih seperti gitu. Bebelasan. Terus sekarang mobilnya apa? Itu boleh nanya nggak sih? Iya, boleh. Kalau misalnya sekarang sih saya bawanya G63. Kenapa lo beli G63? Soalnya kan banyak orang kan, ya G63 kalau misalnya lu nggak tahu ya itu sama kayak sports car harganya udah 11-12 lah gitu. Nah, tapi kenapa lu belinya G63? Orang kan biasanya lebih flashy, baunya kuda, banteng gitu. Oke. Satu, utamanya karena cewek saya gitu. Dia yang doyan G63. Dia nggak pernah minta gitu kan. Dia nggak pernah minta sama sekali kan. Cewek G63 Iya, dia doyan dua, G63 sama Aston Martin gitu. Cuman saya searching, Aston Martin harganya turun. Jangan, gue bilang, beli rugi gitu akhirnya kan. G63 oke gitu kan. Cuman saya lihat, oh suka juga, jatuh cinta. Jadi ya kayak karena
pilihan cewek saya gitu. Beli mobil pun juga pikirin cuannya. Ini baru udah true ini nih market guy. Itu harga berapa sih? Gear 3 8 atau 7 ya? Ya kurang lebih segitu lah. Kurang lebih gitu, segitu lah. Di Batam. Ya di Batam. Satu-satunya kali di Batam aja punya kayak gitu. Ada yang lain juga. Cuman ya ada beberapa lah. Terus self reward lu apa lagi? Maksudnya apakah lu emang sukanya itu mobil aja atau ada yang lain? To be honest, mobil saya nggak suka apa-apa gitu ya kan. I just like to be who I am gitu ya kan. Dalam artian ya saya mau ngapapun aja bebas. Saya mau ngomong apapun, saya nggak tergantung sama orang gitu loh. Kan misalnya ada orang, wah gue mau ngomong ini, tapi gue takut nih. Misalnya ada bos, ada yang tersinggung segala macam. Nah itu ya sebenarnya ya, seperti itu doang yang pingin saya mau gitu. Kalau material saya nggak begitu. Makanya kalau misalnya teman-teman inget ya, waktu podcast kita kemarin, dia sempat bilang kan, spending dia per bulannya berapa. Gue kan, kemarin lu 10 kan? 10 juta guys. 10 lah gitu. Habisnya itu pun juga biasa makan traktir orang gitu ya kan. Itu lebihnya mungkin karena itu. Tapi kalau saya sendiri enggak, saya makan di rumah. Saya suka, makanan kesukaan saya itu telur gitu. Nasi telur udah happy banget gitu. Nasi telur. Gitu. Ya, makanya mungkin kayak ya kemarin gue ada merasa sedikit bersalahnya juga waktu gue bilang, cuman 10 gitu. Maksudnya teman-teman supaya bukannya apa ya, tapi ngelihatnya bukan 10 juta gue yakin buat mereka seorang itu lumayan gitu ya. Tapi gue ngomong cuman tuh in respect to what he has gitu. Soalnya dari cara dia ngomong, gue udah tahu, oh nih orang tahu lah gitu. Ya cukup lah. Kan gue juga lihat bro, gila gue punya bill segini, gue jadi aduh kayak kita harus cut spending. Abisnya gue ngomong sama istri, kita harus pangkas biaya deh. Masak gitu. Enggak, bukan masaknya cuma beli telur. Atau murah kan telur kan. Iya. Oke, paling pertanyaan terakhir dari gue ini kali ya, kalau misalnya orang itu mereka pengen one day kayak lu juga, kita nggak usah ngomongin 10M mereka dapat 4M deh, tapi kita ngomongin mereka masukin 100 juta, mereka dapatnya 40 juta, atau mereka masuknya itu 1M, mereka bisa dapat 100 juta, 200 juta deh, 20%-nya deh gitu. Mulainya dari mana? Mulainya adalah pertama dari John Remora. Jangan. Enggak, maksudnya ya harus itu filosofi apa? Namanya Remora gara-gara apa? Remora. Jadi Remora itu ikan Remora kalau kamu tahu gitu. Jadi misalnya ada hiu, nah bisa ada ikan Remora nih nempel. Ada kapal, ada apapun yang objeknya besar dia nempel gitu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah dia nggak perlu capek untuk lawan arus karena dia ikan kecil, tapi dia bisa makan gitu. Oh, persis sama kayak dia punya trading. Betul, jadi saya menggunakan capital market itu, kita follow smart money gitu ya kan. SCMA buka, apa agendanya? Saya juga nggak tahu gitu, saya masih nerka-nerka. Sampai sekarang apakah tesis saya valid? Belum valid. Emang saya udah di reward price gitu kan, dapat spread dari price-nya. Tapi apakah saya sudah, bener nih gitu ya, 100% belum gitu. Tapi kan saya udah enjoy, saya udah makan di luar gitu ya kan. Dia tujuannya mau kemana? Di sini kita, di perjalanannya dia ada makan, tapi di tujuannya ternyata di sini ada makanan yang sangat enak gitu. Nah, kita kan ikut aja. Nggak perlu pusing, ikut aja dia makan, ada sisa, kita makan. Ya, itu filosofi utamanya, seperti gitu. Menarik ya. Emang namanya sesuai dengan lu punya gaya. Iya, betul. Itu dari cewek saya juga. Gitu. Jadi, dia... Gue yakin banyak orang nggak tahu apa itu ikan Remora. Cewek lu unik juga ya? Saya juga nggak tahu. Sampai dikasih tahu Remora namanya gitu. Remora apaan gitu. Terus saya search kan, dia ternyata magnet, kepalanya ada magnet nempel kayak gitu. Nah, berarti ciri-ciri khas orang sukses harus cari pasangan yang tepat, yang bisa kasih inspirasi, nama yang baik. Iya, good influence lah ya. Good influence. Iya. Jadi apa deh kalau itu tipsnya where to start buat orang-orang yang pengen mulai trade? Mungkin kenalin diri sendiri gitu. Menurut saya paling penting itu respect sama diri sendiri. Nggak perlu kita menunjukkan kalau kita itu perfect gitu. Faking imperfection itu sangat-sangat bahaya gitu. Kita misalnya kita full time kerja, ya udah kita full time kerja, kita adjust gitu. Kita full time kerja, kita adjust, cari-cari yang monstock, cari-cari yang be early gitu, belum ada yang tahu. Jangan ketika kita kita kerja, tapi kita cari saham-saham yang volatilitasnya tinggi. Kalau kamu main saham-sahamnya yang volatilitas tinggi, misalnya kayak SSIA, CDIA, Coin, tapi kamu kerja, kamu nggak bisa pantau, pasti ada suatu hari kamu jatuh parah kayak gitu. Jadi kita harus adjust, kita harus mengenali diri kita. Tidak perlu ya orang bagus, ini bagus, tapi kita mempelajari dan kita adopsi sesuai yang kita punya. Jangan, wah ini semua saya mau seperti dia gitu, nggak bisa gitu. Karena kita harus ketemuin pattern sendiri. Menurut saya itu advice
yang seharusnya applicable untuk semua orang. Iya. By the way kemarin gue juga lihat lu nge-live di IG ya. Lu live itu iseng atau maksudnya lu regular live? Enggak reguler gitu. Iseng lah gitu. Itu kemarin pertama kalinya setelah sekian lama atau emang beberapa kali lu live? Saya dulu pernah live, tapi saya sempat nggak aktif sosmed. Saya udah pensiun gitu kan. Oh, udah pensiun. Saya udah pensiun gitu, nggak posting gitu kan. Udahlah gitu ya kan. Udahlah kita enjoy lah sama teman kesini sebulan, ke situ sebulan, loncat-loncat nggak jelas gitu kan. Mereka trading, saya minum kelapa gitu kan. Minum kelapa. Trading apa kalian gitu? Oh, oke. Minum kelapa gitu. Minum kelapa, saya minum kelapa gitu kan. Kulihatin trading apa kalian gitu. Wih gitu. Terus ya udah seperti kayak gitu. Cuman kemarin saya open Q&A gitu kan, terus banyak yang nanya gitu kan, waduh gitu, jawabin mabuk dong gitu kan, udah sekalian aja. Oh jadi lu live-in aja dari situ. Kayak gitu. Follow Instagram ya guys, gue taruh di link deskripsi supaya jangan kasih dia pensiun. Aset negara nih soalnya. Aset negara yang mau edukasi dengan open portal. Thank you so much bro for your time.